Zulkarnain, Raja Saleh, penguasa dunia barat dan timur. Nama Zulkarnain disebut dalam Al-Quran tepatnya di surah Al-Kahfi ayat 83. Beragam spekulasi mengiringi kisah Zulkarnain ini. Kisah Zulkarnain ini diabadikan di dalam Al-Quran, yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya, kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-84. Mufassir Ibnu Katsir menjelaskan, asbabun nuzul ayat tersebut yakni orang-orang kafir Mekah mengirimkan utusan kepada kaum ahli kitab di Madinah untuk meminta dari mereka soal-soal buat menguji Nabi Muhammad SAW. Kaum ahli kitab mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah, tanyakanlah kepadanya tentang seorang lelaki yang menjelajah minongkori di seluruh permukaan bumi, juga tentang para pemuda penghuni goa, apakah yang mereka lakukan, serta tanyakanlah pula tentang roh. Maka turunlah surah Al-Kahfi ini. Ibnu Jarir telah mengemukakan dalam tafsir ayat ini. Demikian pula Al-Umami di dalam kitab Al-Magazinya, sebuah hadis musnad tetapi daif melalui Uqbah ibnu Amir. Disebutkan bahwa segolongan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu menanyakan kepadanya tentang kisah Zulkarnain. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan kisahnya kepada mereka sebagai jawaban dari apa yang mereka tanyakan. Di antaranya, dikisahkan bahwa Zulkarnain adalah seorang pemuda Romawi dan dialah yang membangun kota Al-Iskandaria. Disebutkan pula bahwa malaikat membawanya ke langit dan mempertemukannya dengan sejumlah kaum yang wajah mereka seperti anjing. Di dalam riwayat ini terkandung kemungkaran, ceritanya cukup panjang, tetapi predikat marfu'nya tidak sah. Sebagian besar dari riwayat mengenainya bersumberkan dari berita-berita Bani Israel. Padahal sesungguhnya yang berasal dari Romawi ialah Alexander II, putra Philips Al-Maqdoni, yang membuat penanggalan bagi bangsa Romawi. Adapun yang dimaksud dengan Zulkarnain telah disebutkan oleh Al-Azraqi dan lain-lainnya, bahwa ia tawaf bersama Ibrahim Al-Khalil alaihissalam saat Nabi Ibrahim pertama kalinya membangun Ka'bah. Zulkarnain beriman kepada Nabi Ibrahim dan menjadi pengikutnya. Patihnya adalah Al-Khidir alaihissalam. Adapun Iskandar anak Philips Al-Maqdoni Al-Yunani, patihnya adalah Aristoteles, seorang ahli filsafat yang terkenal. Dialah yang mula-mula mencanangkan penanggalan Romawi. Dia memerintah Romawi pada tahun kurang lebih 3 abad sebelum Al-Masih dilahirkan. Sedangkan Iskandar Zulkarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka ia hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Azraqi dan lain-lainnya menyebutkan bahwa dia tawaf di Baitullah bersama Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Ibrahim membangunnya, dan dia menyuguhkan hewan kurbannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Wahab ibnu Munabbi mengatakan bahwa Zulkarnain adalah seorang raja. Sesungguhnya ia dinamakan Zulkarnain, orang yang bertanduk dua, karena kedua sisi botak kepalanya berupa tembaga dan membentuk seperti sepasang tanduk. Wahab ibnu Munabbi menyebutkan Zulkarnain adalah seorang hamba yang ikhlas kepada Allah, maka Allah membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Dia menyeru kaumnya untuk menyembah Allah. Menurut pendapat yang lain, dia dinamakan Zulkarnain karena telah melanglang buana ke belahan timur dan barat bumi hingga sampai di tempat terbit dan tenggelamnya tanduk matahari. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi. Quran Surah Al-Kahfi ayat 84, yakni kami berikan kepadanya kerajaan yang besar, lagi kokoh dengan menguasai segala apa yang dimiliki oleh semua raja, berupa kekuasaan, bala tentara, peralatan perang, dan perlengkapannya. Karena itulah
dia berhasil menguasai belahan timur dan barat bumi ini. Semua negeri tunduk kepadanya, dan semua raja di bumi takluk di bawah kekuasaannya. Semua bangsa, baik yang Arab maupun yang non-Arab, berkhidmat kepadanya. Karena itulah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya ia dijuluki dengan sebutan Zulkarnain, karena kekuasaannya mencapai 2 tanduk matahari, yaitu bagian timur dan bagian barat. Allah telah memudahkan kepadanya semua jalan, yaitu jalan dan sarana untuk membuka semua kawasan dan negeri yang ada di muka bumi, menghancurkan semua musuh, serta menundukkan semua raja di bumi, dan mengalahkan semua orang musyrik. Sesungguhnya, dia telah dianugerahi semua jalan untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Perjalanan Zulkarnain dari barat ke timur itu mendapati suatu kaum yang tinggal di antara 2 gunung, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Kisah itu terekam dalam surah Al-Kahfi ayat 94. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara 2 buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu upeti kepadamu, supaya kamu membuat dinding pemisah antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepada aku terhadapnya ialah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Di dalam kitab Al-Mukhtarah, karya tulis Ad-Diyaul Maqdisi, telah disebutkan sebuah asar yang diriwayatkan oleh Qutaibah dari Abu Awainah, dari Samak ibnu Harb, dari Habib ibnu Hamad, yang telah menceritakan bahwa ketika ia berada di tempat majelis Ali radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki menanyakan kepadanya tentang Zulkarnain, mengapa dia dapat sampai ke belahan timur dan belahan barat bumi. Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Maha suci Allah, Allah telah menundukkan awan baginya, telah menganugerahkan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, serta menganugerahkan kepadanya kekuasaan yang luas. Wallahu a'lam."